Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang isolasi mandiri yang aman di rumah teman-teman. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan kita nggak tahu siapa yang positif di antara kita ya. Ya mungkin kalau lu nonton video ini, gue mah nggak positif, gue mah negatif, buktinya gue nggak ada gejala. Hey, siapa tahu teman-teman kalau si itu dicek, pasti si itu kemungkinan besar juga positif. Karena hampir secara menyeluruh ya ini sih ketika pengalaman gue di rumah sakit ya kemarin itu. Jadi ada pasien KLL mau operasi. Nah, pas mau operasi otomatis harus prosedur COVID ya, harus swab dulu. Ternyata malah positif teman-teman, padahal nggak ada gejala dan keluhan. Dan gue nemuin beberapa pasien pun seperti itu. Bahkan temen deket gue sendiri pun dia mau nungguin kakaknya berobat dan dia harus nungguin kakaknya dirawat dan dia harus di swab. Ketika di swab ternyata dia positif dan kakaknya malah negatif. Makanya gue kasih tahu siapa yang tahu di antara kita kalau kita ini positif atau negatif. Nah, jadi pada video kali ini ya ini sih hanya seputar edukasi ya. Kalau lu di sini ada lagi isolasi mandiri, gue mau ngasih tahu gimana cara isolasi mandiri yang aman ya. Yang aman tuh yang gimana tuh, Bang? Intinya sih ya kita nggak tahu ya, kalau masyarakat awam itu nggak tahu kadang-kadang ya kondisi yang mengancam nyawa ya, mungkin dikiranya biasa aja ntar juga hilang. Nah ini yang harus kita hilangkan. Nah gue mau ngasih tahu tentang alat cek saturasi teman-teman ya. Alat cek saturasi ini sangat bermanfaat ya. Kenapa? Karena gue juga aneh ya, justru harga termometer tuh yang malah menjadi mahal ya, padahal yang dibutuhkan orang yang sakit COVID ini kan dia mengancamnya kan pernafasan ya. Malah termometer yang dibeli waktu itu sampai harga termometer itu mahalnya bukan main teman-teman, bisa naik 3-4 kali lipat dari harga awalnya. Nah kebetulan gue punya nih alat cek saturasi ya. Ini sebenarnya sangat bermanfaat ya, walaupun alatnya kecil ya kayak gini. Kalau teman-teman ngelihat di rumah sakit itu yang dijepit di ujung jari. Nah nih kita lihat ya, kita buka. Nah ini alat cek saturasi ya. Gue jelasin lagi ya, sebelumnya gue ada video yang full jelasin tentang alat ini. Jadi alat cek saturasi ini adalah alat yang mengetahui kadar oksigen di seluruh tubuh teman-teman ya, di dalam tubuh teman-teman ya. Normalnya itu di atas 95% ya, sekitar 96% sampai 100% mungkin ya. Ya kalau ada teori yang lain ya gue nggak tahu, mungkin itu penelitian terbaru, tapi intinya kurang lebih 96% sampai 100% itu kondisi normal. Apalagi kalau sampai 100% itu bagus banget. Nah pada pasien-pasien mengalami gangguan nafas atau enggak nafasnya agak sesak, ditakutkan kadar oksigennya ini turun teman-teman. Nah kita coba aja langsung ya. Dihidupin, sorry hidupin dulu. Nah nih, ini dipakainya di ujung jari. Jadi teman-teman masukin. Nah tuh ya, mati malah. Nah kita lihat. Oke, kita masukin. Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya, tuh kadar oksigen gua bacanya yang SPO2 ya bacanya ya, tuh SPO2 gue 98%. Nah ini berarti gua dalam batas normal gitu. Kalau SPO2 nya di bawah 95%, teman-teman harus segera ke rumah sakit ya. Di bawah 95 deh ya, misalnya 93, 91. Nah teman-teman agak sesak napasnya, nah itu harus segera ke rumah sakit teman-teman.
gitu. Ya, jadi alat ini penting banget ya teman-teman ya. Kalau di rumah sakit juga pasti pasien kalau yang keadaan gawat ya pasang ini biar kelihatan kadar oksigen dalam tubuhnya. Karena apa? Karena kalau kadar oksigen dalam tubuh kurang itu sangat berbahaya teman-teman. Apalagi sampai di bawah normal ya, apalagi sampai 89, 88. Waduh, itu udah harus prosedur intubasi dan segala macam, apalagi kalau sampai 70 gitu ya. Nah, kenapa di sini gue bilang penting banget alat ini, yaitu tadi karena oksigen itu yang apa ya? Karena sel-sel di tubuh manusia itu kasarnya hidup karena ada oksigen gitu ya. Gue nggak pakai bahasa apa namanya ilmiah lah, pokoknya butuh kehidupan nih di kulit kita, butuh kehidupan itu harus ada oksigen yang masuk. Oksigennya dari mana dibawanya? Dari darahnya mengikat oksigen O2 ya. Jadi di darah itu ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu mengikat oksigen dan menyalurkan ke seluruh tubuh teman-teman. Nah, kulit makannya dari darah itu, dari nutrisi dan segala macam yang terikat O2 segala macam. Nah, itu bisa tubuh kita bisa apa ya, bagus gitulah, normal. Nah, bagaimana kalau kondisinya kita apa namanya, ya pokoknya intinya gini deh, kalau udah ngerasa sesek langsung aja cek kayak gini ya, pakai ini. Karena kadang-kadang psikologis itu mempengaruhi ini teman-teman kebanyakan pasti nonton berita tentang COVID gitu ya. Ini juga sebenarnya menurut gua nggak bagus ya gitu, nggak terlalu bagus. Karena apa ya, nanti dampak psikologinya bisa negatif dan bisa positif. Kalau teman-teman menanggapinya secara berlebihan tanpa tahu ilmu yang pasti, apalagi cuman searching model-model berita, searching browsing internet nggak jelas, kadang-kadang sumbernya dari mana nggak jelas, ini akan mempengaruhi psikologis teman-teman dan bisa kemungkinan kondisi teman-teman makin drop ya kan. Aduh, katanya COVID sesek, aduh kok gue jadi ngerasa sesek ya, katanya COVID kok sakit perut ya, kok gue jadi sakit lambung gini ya. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ya gue saranin sih lu beli alat kayak gini ya, alat cek saturasi. Harganya 150 sampai 300-an ya, tergantung merek. Ada juga yang 600, yang gak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja teman-teman. Karena kan biasanya sih kalau kualitas ya terserah sih, itu mah ya kita nggak ngebahas tentang harga gitu. Jadi teman-teman di sini gue saranin terus apalagi nih kalau COVID di rumah, kalau isolasi mandiri jangan keluar rumah ya, usahain rumah itu ada ventilasinya. Jadi menghirup udara segar terus juga apalagi ya, sebenarnya COVID itu nggak terlalu menjijikan kayak gimana kok, kayak yang di mata masyarakat itu dimana si pasien dijauhin, dikucilin, sebenarnya nggak gitu juga. Jadi memang ada orang yang kena COVID tapi nggak kenapa-napa, nggak terasa apa-apa. Tapi juga ada orang yang kena COVID langsung drop masuk rumah sakit. Nah, biasanya sepengalaman gue yang kayak gini, biasanya usia yang belum matang atau enggak yang udah tua, dimana ya lansia, anak kecil juga berbahaya kalau kena COVID takutnya ya. Nah, kalau pada lansia ini mungkin ada komplikasi penyakit bawaan yang bisa menyebabkan kondisinya langsung drop, bahkan bisa cepat sekali hitungan meninggal, walaupun umur kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau isolasi mandiri di rumah ada tuh harus punya alat ini ya. Jadi teman-teman tuh bisa cek napas gue normal nggak sih gitu. Kadang ada namanya happy hipoksia kalau nggak salah deh ya. Jadi saturasinya 70 tapi masih happy aja, nggak terasa sesek, nggak apa-apa gitu. Nah, itu cukup berbahaya. Kalau udah kayak gitu harus ke rumah sakit ya. Makanya gue bilang alat ini penting ya karena emang penting gitu ya. Jadi justru kalau termometer tuh nggak penting, gue demam gak sih? Nah, itu nggak terlalu penting karena yang namanya demam itu tidak selalu mengancam nyawa, dan bahkan nggak mengancam nyawa kalau demam itu ya, kecuali bayi demam itu dehidrasi. Nah, itu baru mengancam nyawanya, kan cairan. Nah, kalau pada pasien-pasien COVID ini yang mengancam nyawanya yaitu pernapasan. Nah, semoga sih video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Terus apalagi ya? Ya gue rasa sih itu aja ya. Terus juga makan makanan yang sehat ya. Jangan mentang-mentang lu lagi sakit ya kan, keluarga lu perhatian, lu kasih daging ini, nanti kalau lu nggak makan sayuran yang ada lu malah susah BAB
ya lu ngeden malah wasir atau nggak berdarah. Nah itu jadi persoalan baru lagi. Ya pokoknya makan makanan yang sehat. Terus kalau menurut gue vitamin atau itu jangan terlalu banyak-banyak deh. Kalau lu minum obat vitamin gitu ya, pokoknya gue nggak nyebutin merek ya, lu harus imbangin minum air putih yang banyak, alias air bening ya, maksudnya air bening yang biasa. Kalau air putih kan susu bro gitu. Jadi teman-teman pokoknya jaga kondisi kesehatan terus ya, tetap pakai masker, tetap social distancing, jaga jarak dan lain-lain teman-teman. Mungkin itu aja dari gua. Oh ya pokoknya jangan lupa beli alat ini ya, terserah lu mau merek apa kayak, yang penting buat diri lu sendiri. Ya udah itu aja dari gua. Kalau lu mau tahu tentang pembahasan alat ini, lu searching di video gua ya, di bawah ada 2 video gua tentang yang ngebahas saturasi. Ya insya Allah nanti gue cantolin linknya di link deskripsi ya, di deskripsi maksudnya. Ya makasih buat teman-teman yang udah ikutin video ini terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.